صلى عليك الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita lanjutkan pelajaran kita yang kemarin ya, masuk ke masih tetap di bab 1 ya, kewajiban suami istri, betul tidak? Sampai menggilir istri. Ya. Kalau seorang suami punya lebih dari 1 istri, ini pembahasan tentang suami yang berpoligami nih ya, karena dia punya kewajiban nanti untuk menggilir istri-istrinya. Jadi kalau seorang suami punya istri lebih daripada 1 ya, mungkin 2, 3 gitu kan ya, dalam suatu waktu yang bersamaan, artinya dia poligami kan, maka menjadi kewajiban seorang suami untuk menggilir istrinya, tentu dengan cara yang adil. Dan menggilir istri itu disebut dengan istilah al-qasmu ya. Dengan istilah al-qasmu. Dan para ulama ya sepakat untuk mewajibkan para suami ini ya, yang beristri lebih daripada 1 tadi, artinya dia berpoligami statusnya ya, untuk selalu menggilir istrinya. Dasarnya adalah, jadi seorang yang punya istri ya lebih dari 1, maka dia harus adil di antara keduanya. Sebab bila tidak, maka nanti di hari kiamat dia datang dalam keadaan miring. Nah, maka kalau para suami ini punya istri lebih dari 1, artinya dia berpoligami, kata Rasul SAW, dia wajib menggilir istrinya itu dengan cara yang adil. Kalau tidak, maka nanti di hari kiamat dia datang dalam keadaan miring ya, tengkleng sebelah. Besok kalau di hari kiamat kita melihat bapak-bapak yang jalannya miring sebelah, curiga kita, dia punya istri 1, lebih dari 1 maksudnya, tapi dia nggak adil itu ya, terutama dalam hal menggilir ini. Maka mesti adil caranya, sehari di rumah istri 1, sehari di rumah istri kedua, 2 hari di rumah istri pertama, 2 hari di rumah istri kedua, diatur ya, sebaiknya sehari. Jadi kebayang ini kalau bini jauh-jauh ini ya kan, bini 1 jauh, bini 2 jauh gitu ya. Ya kalau dekat rumahnya, karena ya sebaiknya, idealnya dianjurkan untuk pisah rumah, tidak boleh bersatu rumah antara istri 1 dengan istri 2 ya. Dia harus pisah rumahnya. Kalau yang jauh berarti dia harus ngatur ini 3 hari di Medan misalnya, kalau istri keduanya di Medan ya, lalu 3 hari di Jakarta kalau istri pertama di Jakarta gitu ya. Selanjutnya kewajiban daripada suami ini juga berkhidmat atau memberikan pelayanan kepada istri. Memberi pelayanan atau berkhidmat menurut jumhur ulama dan mazhab az-zahiri adalah kewajiban para suami kepada istri ya. Memberi pelayanan yang paling utama adalah dalam masalah makan dan minum. Namun rincian bentuk khidmat suami kepada istri, seandainya suami ya, di situ seandainya suami pulang bawa bahan pangan yang masih harus dimasak dan diolah, lalu istrinya enggan untuk memasak dan mengolah makanan itu, maka istri tidak boleh dipaksa. Suami harus diperintahkan untuk pulang membawa makanan yang siap santap. Seandainya suami ini pulang, karena ini kan kewajiban suami itu memberikan makan dan minum kan kepada istri. Nah lalu suami ini bawa pulang bahan mentah gitu kan ya. Andai kata si istri ini enggan gitu kan ya, nggak mau dia masak mengolah makanan itu, maka dalam hukum asalnya itu yang sebenarnya adalah ya, tidak boleh istri ini dipaksa, karena sejatinya suami ini harus membawa ya makanan yang siap santap.
siap dimakan. Nah, itu makna di situ suami memberikan makan dan minum kepada istrinya, artinya bukan harus diolah lagi sekarang gitu kan. Ya. Tapi ya, saya rasa tidak ada istri yang seperti itu. Tapi ini kan kita bicara hukum ya. Andai kata gitu kan, laki nih, suami kita nih bawa makanan mentah gitu, tolong diolah dek, tolong dimasak gitu ya. Istri nolak, maka suami nggak boleh memaksa, ya, nggak boleh maksa. Cuman saya rasa hari ini ya tidak adalah istri seperti itu. Kenapa? Karena istri kan ngalap pahala tuh. Ya, memang kalau kita bicara kewajiban gitu kan, itu kewajiban suami yang mestinya membawa makanan itu makanan yang sudah siap makan. Minum sudah siap minum, ya, bukan harus disuruh istri gali sumur dulu baru ngeluarin air gitu. Tapi minuman itu udah siap diminum. Begitu juga makanan itu bukan berarti sekarang ya bawa beras, bawa lauk segala macam, masak, nah, gitu ya. Enggak begitu, karena maksudnya di situ itu makanan harus siap dimakan, ya. Itu maksudnya, itu memberi makan dan minum kepada istri itu, ya, karena memang suami diperintahkan untuk pulang membawa makanan yang siap santap. Tapi karena kita sebagai istri ya ingin menyenangkan suami, ketika suami kita senang ya karena kita masakin yang enak gitu kan ya, maka dia tersenyum, dia senang, maka ada ridha dalam dirinya. Ketika dia ridha, Allah juga ridha. Kan kita ingin nyenengin suami gitu ya. Tapi dalam hukumnya ya memang tak boleh dipaksa. Kalau suami menolak, kalau istri menolak, andai kata begitu ya. Begitu juga di dalam kitab Fatawa Al-Hindiyah fil Fiqh Hanafiyah ya. Seandainya seorang istri berkata, saya tidak mau masak ya, dan tak mau membuat roti, maka istri tidak boleh dipaksa untuk melakukan, dan suami harus memberinya makanan yang siap disantap, menyediakan pembantu untuk memasak gitu, karena itu memang kewajiban daripada suami ya. Begitu dalam pendapat madhab Hanafi ya. Nah, dalam kitab Asy-Syahrul Kabir disebutkan ini dari madhab Maliki, wa yajibu alaihi ihdamun ya, ikhdamun ahluhu, wajib atas suami berkhidmat ya. Di situ pendapat madhab Maliki ya, wa yajibu alaihi ihdamun ahluhu, wajib atas suami berkhidmat, melayani istri. Jadi dalam madhab Maliki wajib atas suami itu berkhidmat, melayani suami meski suami memiliki keluasan rezeki, sementara istri punya kemampuan untuk berkhidmat, namun tetap menjadi kewajiban istri bukan berkhidmat ya. Suami adalah pihak yang wajib berkhidmat, maka wajib atas suami untuk menyediakan pembantu buat istrinya ya. Jadi itu dalam pendapat madhab Maliki. Jadi yang berkhidmat ini adalah suami dalam arti urusan makanan, pakaian, minuman itu siap pakai semua ya. Artinya suami bukan pergi beli kain, ini bikin baju, enggak, tapi kasih dia baju yang sudah jadi ya. Sekarang juga masalah makanan itu bukan berarti dibawa yang mentah-mentah, nih pergi masak, enggak, tapi semua yang sudah mateng gitu ya. Itu maksudnya di situ suami berkhidmat kepada istri. Kita lihat pendapat dari mazhab Syafi'i. Abu Ishaq Az-Zirazi dalam kitab Al-Muhazzab ya, beliau menyebutkan wala yajibu 'alaiha. Jadi dalam mazhab Syafi'i tidak wajib atas istri berkhidmat untuk membuat roti, memasak, mencuci dan bentuk khidmat lainnya ya. Karena yang ditetapkan dalam pernikahan adalah kewajiban untuk memberi pelayanan seksual atau istimta, sedangkan pelayanan lainnya tidak termasuk kewajiban. Kalau dalam madhab Hambali sama, tidak ada bedanya. Artinya kesepakatan ulama salafus saleh ya, baik dari madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali,
bahwa istri ini hanya punya dua saja kewajiban itu, melayani suami dalam urusan istimta, bersenang-senang, urusan ranjang, dan melahirkan anak, ya. Artinya yang lain-lain itu di sini kalau kita lihat pendapat para ulama salafus saleh, baik itu dari madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali sama, bahwa yang berkhidmat itu adalah suami, memberikan makan dan minum yang siap saji semua, tempat tinggal siap pakai, ya itu tugas seorang suami, ya. Permasalahan tempat tinggal bukan sekarang bininya disuruh pergi angkat batu, angkat pasir, kan? Suruh bangun rumah sendiri, enggak. Tapi istri ini sudah siap menempati dan siap menyantap makanan. Masalah rumah siap menempati itu, karena memang itu kewajiban suami untuk berkhidmat kepada istri, ya. Tapi ada pendapat lain, kita lihat di sini. Pendapat dari luar 4 madhab, ada pendapat dari madhab Zahiri di sini. Dalam madhab yang dipelopori oleh Daud al-Zahiri, kita juga menemukan pendapat para ulama yang tegas menyatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi istri untuk mengadoni, buat roti, masak, dan khidmat lain sejenisnya. Walaupun suaminya anak khalifah, ya. Suaminya tidak wajib menyediakan orang, suaminya tetap wajib, ya, menyediakan orang yang bisa menyiapkan istrinya makan dan minum yang siap santap. Kalau kita lihat itu pendapat dari ulama-ulama salaf, ya. Kita lihat coba pendapat dari ulama-ulama akhir, ya. Salah satunya Yusuf Al-Qaradawi di situ. Beliau ini adalah ulama kontemporer, ya. Beliau agak kurang setuju dengan pendapat jumhur ulama, ya. Beliau cenderung tetap mengatakan bahwa wanita wajib berkhidmat di luar urusan, ya, seksual kepada suaminya. Ya, dalam pandangan beliau, wanita wajib memasak, menyapu, mengepel, dan membersihkan rumah, karena semua itu adalah timbal balik dari nafkah yang diberikan suami kepada mereka. Kita bisa mafhum, ya, dengan pendapat Syekh yang tinggal di Doha, Qatar ini. Namun satu hal yang juga jangan dilupakan teman-teman, bahwa beliau ini tetap mewajibkan suami beri nafkah kepada istrinya di luar urusan kepentingan rumah tangga. Jadi para istri harus digaji dengan nilai yang pasti oleh suaminya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa suami itu memberikan nafkah kepada istrinya. Dan memberi nafkah itu artinya bukan sekedar membiayai keperluan rumah tangga, tapi lebih daripada itu. Para suami harus menggaji para istri. Ya, dan uang gaji itu harus di luar semua biaya kebutuhan rumah tangga. Ya, baik. Jadi tentang kewajiban suami yang terakhir ini adalah tentang berkhidmat, memberikan pelayanan kepada suami istri ini. Tentu memang di situ ada perbedaan para ulama kita, ya. Jadi kesimpulannya, sepakat ulama salafus saleh itu bahwa berkhidmat kepada istri itu adalah kewajiban suami. Memberi makan, minum, tempat tinggal yang sudah siap pakai, siap saji, siap tempati. Ya, jadi tidak ada lagi cerita, ya, suami ini memberikan bahan mentah, ya, lalu disuruh kelola istrinya. Ya, apalagi kalau istrinya menolak, maka tidak boleh dipaksa. Kecuali atas keridhaan istri karena dia ingin mencari pahala, ya. Tentu berbeda pendapat dengan ulama akhir, artinya salah satunya tadi ulama kontemporer, yakni Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ya, karena beliau tidak setuju dengan pendapat jumhur ulama, karena beliau cenderung mengatakan bahwa wanita wajib berkhidmat kepada suami dalam hal memasak untuk suami, mengurus baju suami, ya, dan lain-lain, gitu, ya. Nah, maka karena ada perbedaan ulama seperti itu, ya, tentu kita sebagai istri hal yang mustahil, ya, kita ketika diperintahkan oleh suami, "Dek, tolong masak ini," lalu kita menolak, itu kan perintah suami, wajib kita penuhi perintah itu. Lagian juga kan kita buat nyenengin suami kalau kita yang masak, kita yang cuci bajunya, ya, kita yang ngepel rumah, kita yang
ngurusin segalanya gitu. Itu suami seneng kan. Jangan sampai suami ini seneng sama pembantu di rumah karena pembantu yang ngelayanin. Ya, rasa-rasa ngeri-ngeri nanti malah melayani sampai tempat tidur. Ini kan mengerikan ini. Karena dia terbiasa dengan pembantunya. Ya. Masa pahala semua turun ke pembantu gitu, istri nggak mau gitu kan. Ya, kita juga harus dong. Kita mau ngalah pahala nyenengin suami gitu kan ya. Masak, suami seneng ya. Ngurusin bajunya dan sebagainya gitu. Ya, kira-kira seperti itu tentang kewajiban suami ini. Baik. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya tentang kewajiban istri. Ya. Tadi kewajiban suami, sekarang kewajiban istri. Apa yang menjadi kewajiban istri di satu sisi tentu menjadi hak suami. Ya. Ini kewajiban seorang istri kepada suami, berarti itu haknya suami, ya. Dan begitu juga sebaliknya. Apa yang menjadi kewajiban suami ini tentu itu adalah haknya seorang istri. Dan tentu itu harus seiring sejalan, ya. Ya, saling keterkaitan, tidak bisa terpisah antara kewajiban istri dan hak suami, ya. Jadi para ulama itu umumnya menyebutkan bahwa di antara kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang istri itu yang pertama menyerahkan diri atau disebut dengan taslimun nafs, ya. Lalu memberikan, yang kedua memberikan pelayanan ya dalam hal istimta. Lalu beri pelajaran kepada istri ketika dia nusus. Lalu minta izin ketika keluar rumah atau bepergian. Tentu tidak mengizinkan orang lain untuk masuk rumah di saat suami tak ada di rumah, ya, dan itu pun atas izin suami. Ya, dan terakhir berkhidmat melayani suami. Nah, yang pertama itu dalam hal taslimun nafs, ya, atau menyerahkan diri kepada suami, dalam arti di sini kalau dalam bahasa Arabnya disebut dengan taslimun nafs tadi, ya. Maksudnya seorang istri itu wajib menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami, khususnya dalam hal hubungan seksual, ya, jima tadi. Nah, kewajiban ini harus ditunaikan oleh istri dan menjadi hak suami. Sebab pernikahan itu pada hakikatnya memang bertujuan menghalalkan hubungan tersebut, ya, hubungan seksual. Ya, namun kewajiban istri yang satu ini berbanding juga dengan kewajiban suami untuk menunaikan kewajiban, yaitu mahar dan nafkah. Maka kalau suami tidak membayar mahar atau nafkah, maka istri berhak untuk menolak ajakan suami. Ya, jadi begini. Tentang taslimun nafs ini, ya. Penyerahan diri kepada suami ini bukan berarti seorang istri itu macam narapidana gitu, enggak. Tapi penyerahan diri itu maksudnya itu secara ikhlas, ya. Ikhlas lahir batin. Baik itu dalam urusan istimta' tadi, ya, atau mungkin dalam urusan ya keinginan, kemauan yang lain-lain. Misalnya si suami ini bertugas di luar kota, ya. Lalu suami meminta istrinya untuk ikut si istri ini, ya. Walaupun sekarang, ya, dia ini, si istri ini adalah anak orang kaya misalnya. Kalau dia ikut suaminya keluar kota, aduh enggak deh, suami tinggalnya di kos-kosan misalnya kan, kontrakan gitu, sementara dia di orang tuanya itu kaya raya, tempat tinggalnya yang begitu nyaman gitu kan, ya. Nah, maka ketika suami meminta, ini maksudnya taslimun nafs ini juga, penyerahan diri juga seperti ini. Artinya dia harus taat ikut suami kemana ketika suaminya meminta. Kecuali kalau suami tidak meminta, ini suami meminta, "Dek, ikut saya," kan begitu. Sedangkan suami tidak meminta saja, itu kita punya kewajiban untuk taslimun nafs tadi, atau menyerahkan diri tadi kepada suami dalam arti yang positif, bukan penyerahan diri macam narapidana gitu kan, macam
orang yang terkena kasus kriminal itu lalu dia serahkan diri ke polisi. Enggak, bukan. Penyerahan diri maksudnya di sini yang bahasa Arabnya taslimun nafs tadi, kita itu dengan ridha, ikhlas kita, ya. Kita serahkan diri kita sepenuhnya kepada suami, ya. Baik dalam urusan istimta tadi ataupun dalam urusan keinginan kemauan suami yang di luar daripada urusan yang istimta tadi, gitu kan, ya. Dalam keinginan apapun, ya. Suami menginginkan kita di sini, di mana, gitu ya. Kita maka perlu ikut perintah suami. Ya, itu tentang penyerahan diri atau taslimun nafs. Ya, merupakan kewajiban istri kepada suami yang menjadi hak seorang suami. Yang kedua, tentang urusan istimta. Ini merupakan kewajiban seorang istri kepada suaminya dan hak suami ini. Nah, yang dimaksud dengan istimta ya tentu kita sudah paham semua, ya, wabil khusus yang sudah berumah tangga gitu. Ini adalah urusan hubungan suami istri, ya. Hukumnya menjadi kewajiban sekaligus hak bagi masing-masing. Saling keterkaitan itu. Bahkan salah satu tujuan pernikahan adalah istimta itu sendiri, ya. Dasar firman Allah Subhanahu wa taala ada di dalam suratul Baqarah ayat 223, nisaukum harsul lakum fa'atu harsakum anna syi'tum. Para istrimu itu adalah ladangmu, maka datangilah ladangmu itu dengan cara yang kamu mau. Dan karena istimta itu merupakan kewajiban istri atas suami, maka suami berhak melarang istrinya melakukan hal-hal yang sekiranya menghalangi terjadinya istimta. Di antaranya suami berhak melarang istrinya melakukan puasa sunnah, ya. Dan juga berhak memerintahkan istrinya untuk segera mandi janabah, ya, seusai haid atau nifas. Sebab bila belum mandi maka hal itu menghalangi istimta nanti, ya. Termasuk juga suami berhak memerintahkan istrinya memakai wangi-wangian. Jadi para ulama juga menyebutkan bahwa suami berhak melarang istri memakan makanan yang menimbulkan, ya, bau nggak sedap begitu. Misalnya kalau suami ngelarang nggak usah makan bawang, nggak usah makan jengkol, pete gitu kan, ya. Nah, maka harus patuh. Bersihkan diri dari hal-hal yang ya akan mengganggu suami nanti, ya. Suami memerintahkan itu semua, maka istri mesti patuh dan ikut perintah suami, ya. Apalagi ini nanti berurusan dengan kesenangan suami dalam hal istimta tadi atau hubungan suami istri, gitu ya. Maka perlu menyenangkan suami, apalagi urusan ini adalah urusan yang sangat keterkaitan kebutuhan antara suami dan istri, ya. Maka penting istri itu, ya, memperhatikan dirinya. Andai kata mungkin punya suami yang tidak terlalu peduli dengan hal itu, gitu ya. Tapi seorang istri itu dia yang harus peduli dengan dirinya. Ya, kalau dapat suami yang memang peduli terhadap dirinya yang seperti itu, jangan dianggap suami itu adalah seorang suami yang main perintah, otoriter dan sebagainya. Enggak, tapi itu kan memang merupakan hak dia untuk menyuruh istrinya bersih-bersih gitu kan, karena nanti ada kaitannya dengan kewajiban dia sebagai istri, yakni istimta tadi, melayani suami dalam hal hubungan badan. Dan ini tentu keterkaitan kedua belah pihak, bukan hanya, ya, untuk kepuasan seorang suami saja, tapi tentu istri juga jalani kewajiban yang menjadi hak seorang suami, ya. Lalu yang ketiga ini tentang diberi pelajaran untuk istri kalau nusus, ya. Ini kewajiban istri yang memang harus patuh pada suami ketika dididik oleh
suaminya gitu ya. Ketika si istri ini berbuat satu kesalahan gitu ya. Karena itu adalah hak suami. Ya. Hak suami itu yang menjadi kewajiban seorang istri yang harus patuh. Ketika dia nusus, ya lalu nanti suami ini mengingatkan dia ya, mendidik dia gitu. Karena itu adalah hak suami. Pada saat istri nusus harus diberikan pelajaran ya, ta'dib oleh suaminya. Ya dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di situ di dalam surat An-Nisa ya. Wallati takhafu nazuzuhunna ya. Faizuhunna wahjuruhunna fil madaji ya. Wadribuhunna. Nah, maka ketika wanita-wanita kamu khawatir melakukan nusus ya, maka nasihati dia dan pisahkan mereka dari tempat tidur dan pukul mereka. Itu hak suami dan kewajiban istri yang mesti mentaati suami saat itu ya. Maka kalau istri ada yang ya berbuat satu kesalahan, nusus, masuk dalam kategori nusus itu ya, dia tidak mau nutup aurat dengan benar, ya sholat sering ditinggal, ya keluar rumah tidak izin suami dan lain-lain. Dia melakukan satu nusus. Kewajiban seorang istri di situ wajib dia taat kepada suaminya ketika ya diminta oleh suaminya jangan melakukan hal itu. Ya karena itu hak suami. Makanya di dalam ayatnya tadi wallati takhafuna zuzuhunna. Ya dikhawatirkan kalau istrinya buat nusus gitu ya, maka suami itu punya hak untuk menasehati istri dan istri punya kewajiban untuk taat kepada suami ya. Faizuhunna wahjuruhunna fil madaji. Kalau memang rada-rada nih bini bader banget ya, dinasehati juga nggak bisa gitu kan, maka boleh lanjutkan ke step-step berikutnya yang menjadi hak seorang suami ya, yang wajib ditaati oleh seorang istri, dan itu adalah kewajiban istri ya. Nah, sedangkan kewajiban yang lainnya adalah minta izin ketika bepergian. Ini kewajiban istri dan itu adalah hak seorang suami yang harus ditunaikan. Maka ketika istri keluar rumah, dia berkewajiban minta izin ya kepada siapa? Kepada suaminya ya. Maka di situ dalam hadis riwayat Al-Bazzar ya, seorang wanita datang ya dan bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, apa hak seorang suami atas istrinya katanya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, haknya adalah istri tidak keluar rumah kecuali atas izin. Izin siapa? Izin suaminya. Itu hak suami itu. Terus kewajiban istri mesti minta izin. Kalau istri nekat keluar rumah, kata Rasulullah SAW, maka malaikat langit, malaikat kasih sayang dan malaikat azab melaknat sampai dia ya hatta tarji'a ya, sampai dia kembali ke rumah ya. Dilaknat dia oleh semua makhluk hidup ya, sampai dia kembali hatta tarji'a, sampai dia kembali ke rumah, sampai dia kembali suaminya baik hati memaafkan dia ya begitu. Maka urusan kita keluar rumah ini ya, sebagai istri, sebagai ibu-ibu anak perempuan atau sebagai ibu ya, sebagai istri, tentu harus berkewajiban izin kepada suami, karena ini masuk dalam kewajiban seorang istri yang menjadi hak seorang suami. Apa hak suami di situ? Hak suami, istri ini mesti izin ya, harus ada izin suami baru kita boleh keluar, karena itu hak suami yang merupakan kewajiban kita sebagai istri ya. Jadi jangan pernah keluar rumah
sampai mendapatkan izin dari suami, ya. Apalagi itu adalah urusan keluar rumah yang memang jarang-jarang dia lakukan. Ya, kalau hal-hal yang biasa dia lakukan dan itu memang tidak lama, tidak jauh, sekedar ke warung, ngantar anak sekolah, itu kan sudah biasa dilakukan. Maka walau tidak dengan izin suami juga tidak jadi masalah. Kenapa? Karena sudah pasti suami juga mengizinkan dan ridho, ikhlas. Lagian juga itu kan memang sudah menjadi kebiasaan istrinya. Kalau jam sekian dia ke pasar, jam sekian dia ngantar anak, jam sekian dijemput anak, ya. Tapi kalau sudah ada selain itu, maka wajib izin sama suami untuk keluar rumah itu, ya. Baik, kewajiban seorang istri selanjutnya yang kelima itu adalah tidak mengizinkan laki-laki lain masuk ke dalam rumah, ya. Jadi tidak boleh, ini kewajiban seorang istri untuk menolak laki-laki lain masuk ke dalam rumah tanpa izin daripada suami, ya. Harus, itu kewajiban istri terhadap suami, artinya tidak mengizinkan laki-laki itu masuk ke dalam rumah suaminya, ya, tanpa seizin suami, apalagi ketika suami tak ada di rumah, ya. Tapi kalau suaminya sendiri yang mengajak atau mengizinkan, ya, tentu hukumnya menjadi boleh, ya. Dalam hadis riwayat Muslim, ya, la yahillu lil mar'ati an tasumu wa zawjuha syahidun illa biiznih wa la ta'zana fi baitihi illa biiznih. Jadi enggak halal bagi seorang wanita itu berpuasa sunnah padahal suaminya bersamanya kecuali atas izinnya. Dan janganlah mengizinkan orang masuk ke rumahnya kecuali atas izin suami juga. Hadis riwayat Muslim, ya, Bukhari Muslim. Jadi di situ jelas sekali bahwa tidak diperbolehkan seorang wanita, ya, untuk berpuasa sunnah padahal suaminya bersama dia, ya, dan itu belum tentu dapat izin suami. Makanya ketika puasa sunnah itu perempuan ini berkewajiban izin dulu kepada suami, ya. Termasuk dalam hadis tadi bahwa tidak mengizinkan orang masuk ke dalam rumah kalau itu tidak dibolehkan oleh suami, ya. Maka itu merupakan kewajiban seorang istri. Jangan sekarang suami tak ada di rumah, bebas orang masuk, bebas ipar datang main ke rumah, ya, bebas sepupu main ke rumah, bebas suaminya bibi main ke rumah, gitu kan. Itu orang-orang terdekat yang kadang-kadang memang, ya, sadar tak sadar gitu kan, ya, kadang-kadang itu ngerasa santai aja gitu, padahal itu sesuatu yang dilarang, ya. Memasukkan laki-laki lain ke dalam rumah saat suami tak ada di rumah, menerima tamu yang bukan mahram, ya, saat suami tak ada di rumah, ya. Walaupun mungkin suami ini mengizinkan, tidak apa-apa adekku main di rumahmu. Ini laki kan tidak ngaji nih, ya, membiarkan adik kandungnya, adik laki-lakinya bermain dengan istrinya. Oh, berapa banyak sudah itu kasus alhamul maut, itu ipar itu adalah maut, ya. Lalu masih ada seorang suami sekarang yang membiarkan istrinya bebas dengan iparnya. Maka itu tetap menjadi kewajiban kita seorang istri, ya, untuk tidak membolehkan laki-laki lain yang bukan mahram masuk ke dalam rumah kita yang saat itu suami tak ada di rumah, ya. Kecuali kalau suami di rumah dan suami membolehkan baru boleh.
baik itu ipar, suami bibi kita, atau sepupu kita. Kenapa disebutkan yang dekat-dekat Umi? Karena itu yang biasa ada, dekat. Kagak mungkin tetangga sebelah tiba-tiba datang main ke rumah gitu, ya kan? Nggak ada hujan, nggak ada angin, ya bapak-bapak sebelah main ke rumah gitu, ada apa ini, ya kan? Maka saya sebutkan orang yang menjadi keluarga di dalam lingkungan keluarga kita, ya keluarga itu. Tetapi tidak semua keluarga itu adalah mahram kita. Dia kayak tadi ipar kita keluarga dari suami, sepupu kita anaknya pamanku, ya kan? Itu keluarga itu. Tapi tidak serta-merta sekarang keluarga itu ya sedekat apapun tetap dia bukan mahram kita. Maka harus ada batasan ketika dia main ke rumah. Apalagi di saat suami kita tak ada di rumah, ya mesti atas izin suami, ya. Dan kalau ada suami yang mengizinkan, ya adik kandungnya laki-laki main ke rumah di saat dia tidak ada di rumah, maka perlu dipertanyakan, ya. Dan kita sebagai istri, ya kita sudah ngaji, tentu menolak hal itu. Mohon maaf bang, kalau adikmu mau kesini ntar aja deh, tunggu kamu ada di rumah. Kali-kali mungkin suami ibu kagak paham itu, ya maka difahamkanlah oleh istrinya. Maaf bang, ya nggak boleh adikmu main ke sini, kan kamu lagi di kantor. Nah gitu, ya bisa jadi ya suami itu memang belum tahu ilmunya, belum paham gitulah. Kita ngeri-ngeri sedap, nggak boleh lah, ya. Jadi itu merupakan kewajiban istri untuk menolak ya laki-laki untuk ya bertamu ke rumah, ya di saat suami tak ada di rumah, dan sekaligus itu di saat memang suami, apalagi kalau suami sudah melarang, ya maka tidak boleh ya untuk memasukkan laki-laki lain dalam rumah yang suami tidak izinkan, ya. Lalu selanjutnya kewajiban sebagai masih ada kegiatan sekolah. Oh iya Bu Supi, nggak apa-apa, dilanjutkan aja dulu, ya. Ya, baik, berkhidmat dan melayani suami, ya. Para ulama berbeda pendapat, seperti yang tadi kita di bab kewajiban suami, ini berkhidmat melayani istri juga ada kan. Nah, sekarang di bab kewajiban seorang istri berkhidmat melayani suami, tapi di sini ada perbedaan ulama tentang kewajiban berkhidmat seorang istri kepada suami, ya. Seperti memasak dan lain-lain, ya. Karena perbedaannya tadi itu adalah kalau jumhur ulama, ya umumnya di antara madhab Syafi'i, Hambali, dan dari madhab Maliki mengatakan bahwa pada dasarnya seorang istri tidak diwajibkan untuk berkhidmat atau melayani suami, dalam arti ya itu adalah kewajiban suami, memasak, ya mencuci, mengurus rumah segala macam gitu, ya cuci pakaian dan sebagainya. Ya maksudnya secara hukum syariah sebenarnya bukan kewajiban sebagai istri, ya kewajiban istri itu. Namun kalau para istri yang secara sukarela melakukan, tentu bukan suatu yang terlarang, justru menjadi pahala besar untuk seorang istri, ya. Maka mereka mengatakan bahwa mengikuti urf atau apa yang sudah menjadi kebiasaan di suatu tempat, ya tetap dianjurkan, ya. Kita ngelakuin dengan sukarela karena ingin menyenangkan suami, ya kan, ingin bikin suami hatinya seneng sama kita gitu kan, ya. Maka tidak ada paksaan di situ, suami juga nggak pernah maksa, tapi kita sukarela, ya. Jangan sampai ada suami yang memaksa bininya nyapu rumah, ngepel rumah, ya, masak dan sebagainya, gosok baju dan sebagainya. Jangan sampai ada suami yang memaksa hal itu, ya. Karena itu sebenarnya kewajiban dia sebagai suami. Cuman hari ini ya secara adat istiadat, urf, kebiasaan kita perempuan, ya perempuan Asia ya, dan seluruh perempuan mungkin bisa jadi bahwa kita melakukan hal itu semua atas sukarela kita, ya, atas sukarela kita, atas kesenangan kita gitu, yang nggak dipaksa.
Nah, tapi dalam pandangan mazhab Hanafi memang merupakan kewajiban yang sifatnya agama, namun bukan kewajiban yang sifatnya hukum positif katanya. Sebagian dari mazhab Maliki ya mengatakan bahwa khidmat istri kepada suami hanya sebatas pada bagian yang sifatnya batiniah, bukan yang bersifat fisik. Lalu yang terakhir adalah permasalahan ikut suami. Ini juga merupakan kewajiban istri kepada suami yang akan menjadi hak seorang suami, ya. Istri ini diwajibkan untuk ikut suaminya dan tinggal pada rumah yang telah ditentukan oleh suaminya, meskipun tempat itu jauh dari rumah asalnya. Karena dengan tinggal bersama suami, ya, maka nanti akan bisa memudahkan dia ya menjalankan kewajiban sebagai istri dan menjadi hak seorang suami gitu ya. Nah, ketika seorang istri bersikeras hidup terpisah dari suami, maka pada dasarnya kewajiban suami untuk memberi nafkah pun gugur dengan sendirinya. Jadi pembahasannya itu begini. Tadi kan di poin sebelumnya kita kan ada bahas tentang taslimun nafs tuh, ya kan? Nah, taslimun nafs itu kita menyerahkan diri kepada suami, ya. Ulama membahas di situ lebih difokuskan kepada urusan batiniah, ya, urusan hubungan badan suami istri, ya. Kita menyerahkan diri kita seutuhnya dengan ikhlas kepada suami, ya, karena kita sudah dihalalkan oleh suami, ya. Nah, tentang ikut dengan suami kemanapun suami pergi, ini juga masuk dalam pembahasan taslimun nafs tadi, ya. Ketika suami meminta kita untuk ikut begitu ya, karena mungkin suami ini punya tugas, ya, tugas di luar kota atau bahkan mungkin di luar negeri, dan memang semuanya sudah diperhitungkan oleh suami, ya, bahwa kamu nanti tinggal bersama saya di luar kota, di luar negeri, ya, dengan banyak pertimbangan dari suami yang menjadi kepala rumah tangga, sebagai pemimpin, sebagai kawam, dia sudah memperhitungkan semuanya. Maka dimintalah istrinya ini untuk ikut bersama dia tinggal, ya, pada tempat yang sudah ditentukan oleh suami, ya. Maka istri di sini wajib. Nah, karena masuk dalam kewajiban istri, maka istri sini wajib dia ikuti perintah suami itu. Walau pada dasarnya dia adalah orang yang kaya mungkin, ya. Lalu diajak suami ini, suami tinggal di tempat yang ya jauh sekali perbedaannya dengan kehidupan dia yang aslinya saat bersama keluarganya gitu ya. Nah, maka dia si istri ini bersikeras gitu ya, nggak mau ikut, dah pisah aja, kamu tinggal, kamu saja yang tugas di luar, aku di sini saja. Maka terjadilah hubungan long distance relationship atau LDR. Nah, maka yang harus difahami, seorang istri ini berhak atas nafkah dari suami itu, ya, ketika istri ini taslimun nafs, menyerahkan dirinya seutuhnya kepada suami, termasuk dengan ikut suami, maka dia berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Lalu sekarang kalau ada istri yang menolak untuk ikut dengan suami kemanapun, padahal kita tahu ya ikut bersama suami ini adalah kewajiban seorang istri, ya, karena ini adalah perintah suami dan ini adalah keinginan suami, yang tentu keinginan dan perintah itu tidak menyelisih perintah Allah, tidak menyelisih syariat yang wajib kita patuhi, taati gitu. Nah, si istri ini bersikeras dengan pendapatnya, dengan keinginannya sendiri untuk tidak usah ikut karena banyak alasan lah gitu ya. Apapun alasan itu memang tetap tidak dibenarkan, karena dari situ nanti gugurnya nafkah itu. Maka ketika istri ini bersikeras yang nggak mau ikut suami gitu kan ya, pokoknya nggak apa-apa, hidup pisah aja deh, kamu di luar kota, saya tinggal di sini aja, apapun alasannya, ya,
maka kewajiban suami untuk memberi nafkah saat itu gugur dengan sendirinya. Hati-hati ya, nggak gampang itu ya. Istri itu harus tahu kewajibannya ya, termasuk ya salah satunya taslimun nafs tadi ya. Berarti kalau sekarang ada perempuan yang menolak keinginan suami dalam urusan ranjang, berarti dia juga tidak dapat nafkah itu ya. Suami berhak ya untuk tidak memberikan nafkah, termasuk dengan tidak mau ikut dengan suami ya. Bisa jadi suami maka suami berhak untuk menikah lagi juga kalau sudah seperti itu ya. Karena punya istri macam tak punya istri, diajak istrinya ikut keluar kota kagak mau dengan berbagai macam alasan gitu, padahal ini adalah perintah suami. Maka jangan salahkan keadaan nanti kalau suami tidak memberikan nafkah ya, karena saat itu gugur kewajiban suami jadinya. Lawang dia tak mau ikut sama suami, tak mau dengar perintah suami ya. Atau mungkin suami ini terlalu baik, tetap dikasih nafkah, tapi dia menikah sekali lagi di kota tersebut ya kan. Karena bagaimana mungkin sekarang ini si istri ini bersikeras untuk nggak ikut suami keluar kota atau keluar negeri karena tugas ya. Bagaimana mungkin bisa menjalankan kewajiban sebagai istri ya. Dan begitu juga bagaimana mungkin menjalankan kewajiban sebagai suami kalau terpisah ya. Apalagi ini tugas di luar kota, tugas di luar negeri yang sekali setahun balik ya, sekali sebulan balik gitu, lama amat. Bagaimana cara menjalankan kewajiban itu? Ya mungkin masih mending kalau sekali sebulan balik. Nah kalau sudah sekali dalam setahun balik, saya rasa akan ada ketimpangan dalam menjalankan kewajiban antara suami dan istri. Karena idealnya rumah tangga itu mesti satu tempat, suami istri itu mesti satu tempat. Kalaupun mungkin LDR ya, paling banter kalau urusan batin itu sebulan. Baik. Jadi itu saja materi kita untuk hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Besok kita sambung ke bab mahar.